Bapak Ibu yang semoga diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani dengan sebenar-benarnya bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk kita ibadahi. Hanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita meminta pertolongan, bertawakal dan menyandarkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak berhak untuk kita menghambakan diri. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk kita ibadah. Inilah keyakinan kita sebagai seorang muslim. Dan perkara keyakinan, apabila tidak mengambil sumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, maka akan terjatuh pada kesalahan-kesalahan. Dan kesalahan ini bisa pada tingkatan kesyirikan dan kekufuran. Dan inilah yang membahayakan mereka. Inilah yang membahayakan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim, Allah Subhanahu wa taala membantah keyakinan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan semisal mereka. Itu banyak ayat yang menjelaskan. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu Uzairu bin Allah wa qalatil nasara Masih bin Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiruna qawla alladziina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah dan Al-Masih Isa. Orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih Isa anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itulah ucapan mereka yang keluar dari mulut-mulut mereka, yang mana ingin menandingi ucapan orang-orang kafir sebelum mereka. Jadi ucapan orang-orang kafir sebelum Yahudi dan Nasrani itu sama. Yang mana orang Yahudi dan Nasrani ingin menandingi ucapan mereka, qatalahumullahu anna yufakun. Semua orang mereka, bagaimana mungkin mereka bisa dipalingkan. Kemudian lanjutan ayatnya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan pastor-pastor mereka, rahib-rahib mereka sebagai sesembahan selain Allah. Kenapa Allah mengatakan rahib-rahib mereka, pastor-pastor mereka jadikan sebagai sesembahan selain Allah? Padahal mereka tidak rukuk, tidak sujud kepada mereka. Karena ketika rahib-rahib mereka atau pastor-pastor mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka taat. Dan ketika pastor mereka, rahib mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, mereka juga ikut mentaati. Maka Allah SWT katakan bahwasanya mereka menjadikan sesembahan selain Allah. Wal Masih bin Maryam, dan Isa Al-Masih itu anaknya Maryam. Allah bantah keyakinan orang Nasrani wal Masih bin Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar menyembah satu sesembahan saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia. La ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Di dunia ini kalau kita berbicara sesembahan selain Allah, banyak tidak? Banyak. Sesembahan selain Allah itu banyak. Ada yang menjadikan patung, ada yang menjadikan pohon sebagai sesembahan, batu sebagai sesembahan selain Allah. Padahal mereka tidak berhak untuk diberikan penghambaan.
Ada kisah salah satu sahabat Nabi yang bernama Amr bin Jamuh. Bapak Ibu pernah dengar sahabat Nabi yang bernama Amr bin Jamuh? Beliau ketika itu umurnya sudah mencapai 60 tahun. Mempunyai 3 anak yang bernama Khalad, Muawad, Mu'ad. 3 anaknya sudah masuk Islam, istrinya juga sudah masuk Islam. Tinggal ayahnya ini yang berumur 60 tahun belum masuk Islam. Ketika itu kota Madinah sudah banyak yang masuk Islam. Mayoritas sudah masuk Islam, hanya segelintir orang yang belum masuk Islam. Maka ayahnya ini memiliki patung yang dia mencari berkah dari patung tersebut setiap pagi dan petang. Dikasih minyak wangi patungnya, ya, diambil berkah. Ini keyakinan mereka. Maka anaknya ini berharap orang tuanya masuk Islam. Orang tuanya ingin anaknya gak murtad dari agama nenek moyang. Tapi ternyata anaknya sudah masuk Islam. Dan anaknya juga berharap orang tuanya ini masuk ke dalam agama Islam. Maka anaknya ini ketika malam hari patungnya ini diambil. Patungnya diambil, kemudian diletakkan di tempat sampah. Kalau di dulu ya ada tempat khusus pembuangan sampah, maka ditaruh di situ. Sampai orang tuanya di pagi hari mencari, ayahnya ini mencari patung tersebut. Akhirnya dicari-cari, ketemulah di tempat sampah. Maka diambil, kemudian dicuci oleh ayahnya. Kemudian besoknya sampai beberapa hari anaknya mengulang perbuatan tersebut. Akhirnya terakhir kalinya ditemukan di tempat sampah bersama dengan seekor anjing, bangkai seekor anjing. Maka orang tuanya diam dan tidak mengambil patung tersebut, bahkan mengatakan jika engkau benar-benar Tuhan, tidak mungkin bersatu antara Tuhan dengan seekor bangkai kambing. Akhirnya dengan sebab tersebut orang tuanya masuk ke dalam agama Islam. Dan kita alhamdulillah Bapak Ibu, kita lahir mungkin sudah lahir dalam kondisi Muslim. Ini merupakan nikmat yang besar yang harus kita syukuri, yang harus kita jaga setiap hari, setiap waktu, setiap detik harus menjaga keimanan ini. Karena inilah yang akan mengantarkan seseorang ke dalam surga dan akan menyelamatkan seseorang dari api neraka. Bayangkan kalau seseorang meninggal dalam kondisi menyembah selain Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ushurul ladzina zalamu azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim." Kata, kumpulkanlah mereka bersama orang-orang yang zalim, bersama dengan sesembahan mereka. Dan apa yang mereka sembah selain Allah, fahduhum ila siratil jahim. Tunjukkanlah mereka kepada jalan menuju neraka jahanam. Allah menunjukkan mereka jalan menuju jahanam ketika di akhirat. Karena ketika hidup ternyata keyakinan mereka salah meyakini, salah dalam mengambil sumber keyakinan. Dan kita sebagai seorang muslim, sumber keyakinan kita adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Bapak Ibu yang semoga diberkati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ketika melihat sahabatnya mengucapkan suatu ucapan yang mana ketika itu sahabat tersebut baru masuk Islam, sehingga ilmu yang dia dapatkan tentang Islam itu belum banyak. Yang kita saja ya, yang sudah beragama Islam bertahun-tahun, apabila tidak belajar tentang Islam, maka ilmu pengetahuan kita tentang agama Islam juga berkurang. Maka ketika beliau mendengar ucapan sahabat tersebut yang baru masuk Islam, ternyata dalam ucapan tersebut mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, "Kharajna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain,
wa nahnu hudatsa'u 'ahdi bi-kufri wa lil musyrikeena sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanquna biha aslihatahum yuqalu laha dzatu anwar famarrna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dzata anwar kama lahum dzatu anwar faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar innaha sunan qultu walladhi nafsi bi yadihi kama qala Bani Israil Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Hadis Abu Waqid Al-Laitsi, ketika itu kami keluar bersama Nabi SAW ke perang Hunain. Jadi ketika itu Nabi SAW ada peperangan yang Nabi ikut, ada peperangan yang Nabi tidak ikuti. Hanya sekedar mengirim pasukan, tapi Nabi tidak ikut. Tapi ketika perang Hunain ini, Nabi ikut di perang Hunain bersama sahabat. Dan jumlahnya ketika itu banyak. Sehingga ketika itu muncullah perasaan pada diri sahabat, oh kita pasti menang. Jumlah kita banyak. Tapi ternyata ketika sudah melihat musuh, sudah melihat pasukan musuh, gentar hati sahabat. Dan ini dikisahkan oleh Allah SWT. Wa laqad nasarakumullahu fi mawadin katsiratin wa yawma hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'an wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin thumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minina wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzaba alladziina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Jadi Allah SWT menolong kaum muslimin dalam peristiwa-peristiwa yang banyak. Dan Allah SWT menolong di perang Hunain, yang mana jumlah mereka ketika itu banyak, tapi ternyata tidak bermanfaat. Falam tughni 'ankum syai'an wa dhaqat 'alaikumul ardu, dan bumi yang luas terasa sempit, hati mereka sempit dalam melihat musuh. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma wallaytum mudbirin. Akhirnya para sahabat berpaling, takut. Dan akhirnya Allah SWT bantu dengan pasukan malaikat. Dan Allah berikan ketenangan kepada mereka. Jadi ketika perang Hunain ini, ada sahabat yang baru masuk Islam mengucapkan suatu ucapan yang mengandung kesyirikan. Apa ucapan tersebut? Ketika itu sahabat melihat orang-orang musyrikin memiliki pohon. Pohon itu bernama Dzatu Anwar, yang mana pohon itu dijadikan tempat untuk ngalap berkah, menggantungkan senjata mereka yang untuk biha aslihatahu, kemudian mengelilingi pohon tersebut, dikelilingi untuk dalam rangka untuk mencari keberkahan. Maka para sahabat yang baru masuk Islam minta kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'alna dzata anwar kama lahum dzatu anwar. Berikan kami pohon seperti orang musyrik memiliki pohon. Jadi pengen mengikuti jalannya orang-orang musyrik. Dari sini kita harus berhati-hati Bapak Ibu. Ketika kita beragama Islam, kita harus melihat siapa yang kita ikuti dalam beragama. Siapa yang kita ikuti? Tentu Nabi SAW. Maka ketika mendengar permintaan para sahabat tersebut, Rasulullah SAW membantah ucapan tersebut dengan ucapan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Innaha sunan. Itu adalah sunnah, jalan-jalan yang mana demi jiwaku yang ada di tangannya, itu seperti ucapan kaumnya Nabi Musa kepada Musa, ij'alna ilahan kama lahum alih. Jadikan untuk kami sesembahan selain Allah, sebagaimana mereka memiliki sesembahan selain Allah. Jadi meminta sesembahan selain Allah. Rasulullah SAW menyamakan permintaan sahabat yang baru masuk Islam tadi itu sama seperti permintaan orang-orang Bani Israil kepada Nabi Musa alaihissalam. Adakah sesembahan selain Allah di muka bumi ini yang berhak untuk diibadahi, dimintai keberkahan? Tidak ada. Tidak ada pohon, tidak ada batu, dan tidak ada selain Allah yang bisa diambil keberkahan. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita meminta keberkahan.
tempat kita memohon pertolongan. Dan ini sangat membahayakan apabila seseorang meyakini dengan keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan agama Islam, maka ini sangat membahayakan bagi dirinya di akhirat.